Ada bangku terlihat basah, ibu di sana merasa resah. Meski hidupku pelik dan susah, ku tak akan berkeluh kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar nih sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, senang banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi dan masih bisa untuk selalu menemani hari-hari teman-teman semuanya di rumah. Nah teman-teman, kali ini tuh aku mau masak ya. Seperti biasalah teman-teman tuh di pagi hari. Jadi ini tuh aku mau masak masak. Ya Allah, masih di awal video aja udah belibet ya teman-teman, mohon maaf. Nah ini aku mau bikin sarapan ya teman-teman ya. Kalau misalnya bikin sarapan ya nggak jauh-jauh dari nasi goreng ya teman-teman. Nah di sini bumbu nasi goreng aku pakai itu ada bawang merah, bawang putih, aku kasih sedikit kemiri dan juga cabai pastinya ya. Nah teman-teman, kalau misalnya aku tuh ya bikin nasi goreng itu bumbunya nggak serta-merta harus selalu sama gitu ya, nggak harus selalu cuman cabai sama bawang doang gitu ya. Kadang ya aku berkreasi sendiri, kadang aku kasih sedikit kemiri gitu teman-teman. Pokoknya ya tergantung selera aja gitu ya kalau untuk urusan bumbu-bumbuan. Kalau misalnya aku tuh bikin sarapan, nah itu nasi goreng teman-teman, Pak suami tuh makannya tuh kayak bener-bener lahap banget gitu ya teman-teman. Dia tuh seneng banget gitu kalau dibikinin nasi goreng. Tapi kan kalau misalnya ada lauk gitu ya, suka mubazir kan. Kalau misalnya bikin nasi goreng otomatis nanti lauknya tuh nggak bakalan kemakan gitu. Jadi kalau misalnya aku bikin nasi goreng ya itu tandanya karena lauk tuh nggak ada, atau mungkin lauknya itu agak kurang selera buat dimakan di pagi hari. Tapi kalau misalnya lauknya itu ya enak-enak aja buat dimakan di sarapan pagi gitu ya, kadang aku nggak bikin sarapan teman-teman, karena yang memikirkan nanti sayang gitu ya lauknya gitu. Nah pokoknya diaduk-aduk aja nasinya sampai semuanya tercampur, dan jangan lupa dikasih kecap sesuai dengan selera ya. Nah ini aku pisahin sedikit, itu adalah buat Pak suami, dan sisanya aku kasih sayur. Jadi nanti kalau misalnya nasi goreng yang punya Pak suami itu dia nggak punya pilihan lain, harus ngambil yang pakai sayur ini ya, karena yang pakai sayur ini aku bikinnya memang rada banyak teman-teman. Ya kalau buat aku mah cuman sedikit ya, karena aku juga kalau pagi-pagi tuh nggak bisa makan yang terlalu banyak, takutnya kekenyangan malah mager gitu ya teman-teman mau ngapa-ngapain. Nah ini dia menu sarapan aku. Kalau Pak suami tadi udah sarapan duluan ya teman-teman, dan ini aja sarapan aku untuk pagi ini. Oke deh teman-teman, setelah aku nyiapin sarapan aku di sini, aku tuh bersih-bersih dulu ya. Pokoknya aku usahain dulu ngebersihin dapur, ngebersihin kompor-kompor pastinya gitu ya. Baru aku duduk dengan tenang buat sarapan ya. Karena kalau misalnya dapur tuh belum bersih gitu ya, mau ditinggal gitu atau mau makan itu kayaknya rasanya tuh belum tenang. Nah ini tuh setelah aku selesai sarapan ya teman-teman, udah selesai sarapan, udah istirahat juga sebentar. Di sini baru deh aku lanjutin buat nyusun cucian piring yang udah aku cuci di kemarin sore ya teman-teman. Nah ini tuh piring-piringnya itu sebenarnya lumayan banyak ya teman-teman, tapi ini tuh udah mulai berkurang. Karena apa? Karena ya ini teman-teman, apa namanya, udah mulai udah beberapa tuh diambil-ambil gitu ya, jadinya ya berkurang terus gitu. Oke, di sini aku lanjutin buat beberes di kamar nih teman-teman. Oh ya teman-teman, kemarin aku ada yang minta request gitu ya, salah satu temen aku, Mama Wina. Aku tuh diminta gitu ya buat sharing gitu, gimana sih caranya aku tuh bisa bikin video itu banyak dalam sehari. Kadang bisa bikin 2-3 video dalam sehari tuh gimana caranya gitu ya. Nah teman-teman, aku sebenarnya nggak punya cara-cara atau tips-tips yang gimana-gimana ya. Tapi intinya teman-teman, kalau aku pribadi semua kegiatan aku yang aku rasa pantas untuk di-share, semuanya aku record gitu. Jadi nanti kalau misalnya nih ya durasinya tuh panjang gitu ya teman-teman. Nah misalnya kegiatan aku dari pagi sampai siang itu di mentahannya ada 40 menit. Nah itu aku jadikan untuk satu video. Nanti kalau misalnya kegiatan aku di sore hari ada 40 menit lagi, aku jadiin itu satu video juga gitu. Jadi tergantung teman-teman, tergantung banyaknya kegiatan aku. Jadi kalau misalnya kegiatan aku itu memang bervariasi lumayan banyak gitu ya teman-teman. Kadang itu dalam sehari itu kalau misalnya digabung-gabungin semua videonya itu bisa dapat buat 3 video kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kalian itu punya banyak kegiatan di rumah, mungkin beberes, memasak, ngurus anak gitu ya,
rapi-rapi segala macam. Kalau memang dirasa itu memang pantas gitu ya, buat di apa namanya, buat dikontenin gitu ya, saran aku mah tetap dikontenin aja teman-teman. Jangan nggak usah mikir nanti penonton bosan nggak ya gitu ya, nanti penonton gini nggak ya, nanti penonton gitu nggak ya gitu. Karena semakin kita mau mikirkan nih teman-teman, misalnya gitu ya, kita tuh mikir mau bikin konten apa gitu ya, ujung-ujung itu malah mager gitu teman-teman, ujung-ujungnya malah nggak ngonten gitu. Itu sih kalau aku pribadi. Oke teman-teman, kita balik dulu ke videonya. Tadi kamar udah bersih, udah rapi. Lanjut teman-teman, ini tuh menjelang makan siang ya. Karena kan tadi pagi aku cuma bikin nasi goreng, jadi buat makan siang aku masak lagi. Nah ini aku mau masak menu requestannya Pak Suami ya teman-teman. Jadi kan kemarin itu kan aku ada cerita ya ke kalian kalau misalnya Pak Suami pergi mencari ikan ke sungai. Nah beberapa ikan itu bukan beberapa sih, banyak sih teman-teman, ikan itu sebenarnya udah diasap gitu ya. Cuman yang tersisa itu tinggal sedikit. Jadinya ini ikan ada 3 ekor teman-teman, yang masih kayak saudaraan gitu ya sama si ikan patin. Tapi ini bukan ikan patin, tapi dia mirip kayak ikan patin teman-teman. Aku juga lupa ya namanya ikan apa. Nah itu tuh ada 3 ekor yang nggak besar-besar banget, tapi ya lumayan lah teman-teman buat sekali makan nanti buat aku, Pak Suami sama Pak Tukang ya, biar Pak Tukang juga nyicipin menu masakan kampung di sini ya teman-teman. Nah ini aku mau gulai ikan asapnya dicampur sama asam belimbing, jadi itu bener-bener seger banget. Itu tadi untuk bumbu-bumbu gulainya, itu kalian catat ya teman-teman, bagi yang sering minta resep gulai gitu ya. Itu ada bawang merah secukupnya, bawang putih secukupnya, jahe, kunyit, kemiri, terus serai. Nah teman-teman, cabai juga itu tuh aku blender semuanya ya teman-teman, biar serainya itu lebih berasa gitu. Kalau misalnya cuma digeprek doang kadang kurang berasa gitu teman-teman. Dan kalau untuk cabenya bisa disesuaikan aja dengan selera, tapi memang enaknya itu dibikin agak pedes. Dan cabenya itu cabai rawit hijau atau cabai rawit yang putih teman-teman. Wah itu rasanya bener-bener sedap banget. Ini santannya juga aku tuh dari kelapa asli ya teman-teman. Jadi tadi aku tuh pergi ke rumah kakak ipar aku buat marut kelapa, dan ini baru aku ini ya teman-teman, aku peras, maksudnya aku blender gitu ya, terus aku peras kayak gini. 1 butir kelapa yang tadi aku kupas itu nggak semua aku pakai ya teman-teman, karena kalau misalnya di blender kayak gini dia tuh santannya itu bener-bener banyak dan pekat gitu. Jadi kalau misalnya nanti aku bikin semuanya takutnya terlalu kental, itu juga nggak enak ya teman-teman. Jadi ya secukupnya aja gitu. Nah ini untuk bumbunya yang udah aku blender tadi, langsung aja di sini aku masukin. Sisanya yang ada di blendernya aku juga keluarin semua ya teman-teman. Caranya aku masukin santan gitu, terus aku tumpahin lagi. Untuk tingkat kepedesan itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau aku ini sih nggak terlalu pedas teman-teman, karena nanti aku takutnya Pak Tukang itu nggak kuat pedas gitu ya, dan takutnya nanti malah kurang menikmati gitu kalau terlalu pedas. Jadi itu ya sedang lah, nggak terlalu pedas banget dan nggak juga terlalu nggak pedas gitu. Pokoknya ini tuh yang sedang-sedang aja gitu untuk rasanya. Oke teman-teman, di sini aku juga sambil nge-refill garam nih, karena beberapa hari aku tuh kemarin nggak nge-refill garam karena bawaannya tuh kayak males banget gitu rasanya teman-teman nge-refill garam gitu ya. Jadi ini tuh mumpung aku inget gitu ya, jadi aku refill aja. Dan ini pokoknya kalau misalnya masak gulai atau masak bersantan-santan gini tuh harus sering-sering diaduk ya teman-teman, biar nggak pecah santan. Karena kalau udah pecah santan itu rasanya udah nggak enak. Berhubung santannya udah mendidih, langsung aja aku masukin teman-teman untuk ikan asapnya yang udah aku potong 2 aja. Lalu di sini aku juga sambil ngeberesin nih teman-teman beberapa barang-barang ya, ada nampan juga karena tadi tuh berserakan aja di bawah gitu ya, takutnya nanti malah keinjek gitu kan. Terus di situ juga ada pisau, jadi aku beresin dulu biar biar lebih aman gitu ya teman-teman. Wah ini ya teman-teman, aromanya tuh bener-bener sedap banget. Nah ini dia untuk asam belimbingnya, ini udah aku cuci ya teman-teman, udah aku cuci bersih. Nah ini tuh udah hampir menjelang matang teman-teman, baru dimasukin asam belimbing. Karena kan asam belimbing itu matangnya itu nggak lama ya teman-teman, jadi bentar doang. Itu tuh dia udah mateng ya, jadi udah dekat-dekat mau mateng gitu ya, baru dimasukin asam belimbing. Nah teman-teman, menggoda banget ya, ini tuh kebayang banget. Pedas, seger, pokoknya bener-bener mantep, gurih juga. Wah pokoknya ini tuh bener-bener bisa ngabisin nasi. Pak Suami sama Pak Tukang itu nambah berkali-kali teman-teman. Alhamdulillah seneng rasanya gitu ya. Kalau misalnya kita itu masak terus masakan kita itu disukai teman-teman, alhamdulillah.
Oke deh teman-teman, ini aku sambung kegiatan aku di sore hari ya teman-teman. Nah berhubung aku tuh mesin cucinya itu di dalam dan aku nggak punya colokan buat dibawa keluar. Alhasil di sini aku nyuci manual nih teman-teman. Masya Allah ya teman-teman, udah lama banget rasanya nggak nyuci manual. Terus sekarang harus nyuci manual. Itu lumayan bikin tangan aku pegel ya teman-teman. Biasanya sih aku suka nyuci manual, cuman palingan yang aku cuci manual itu kayak baju-baju anak-anak yang mungkin kotor parah di bagian leher gitu ya, atau singletnya anak-anak gitu teman-teman. Nah atau misalnya pakaian-pakaian yang kalau dimasukin mesin cuci itu luntur, nah palingan gitu yang melar gitu ya. Nah itu palingan itu aja yang aku cuci tangan teman-teman. Tapi hari ini tuh Masya Allah segini banyak itu aku cuci manual semua. Lumayan diuji teman-teman, ini otot-otot tangan aku bener-bener pegel banget. Mungkin karena udah lama ya. Kalau dulu sebelum aku punya mesin cuci mah tiap hari ya aku nyuci manual gitu ya teman-teman. Palingan cuma dikeringin doang di mesin cuci. Tapi kalau ini tuh ya Masya Allah bener-bener aku lumayan agak pegel teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, kalau ditumpuk-tumpukin itu cucian dia juga nggak bakalan bisa nyuci sendiri gitu ya. Dan takutnya nanti malah tambah banyak lagi, alhasil aku bakalan tambah capek lagi. Tapi nyuci di luar kayak gini tuh teman-teman udah berasa kayak nyuci di alam terbuka ya teman-teman, bener-bener enak banget gitu teman-teman, kayak berasa plong lega gitu ya teman-teman. Pas aku nyuci di sini tuh Masya Allah enak sih teman-teman ya. Kalau nyuci di luar ini nggak terlalu pengap, terus juga nggak panas gitu ya, palingnya agak gerah karena kan aku pakai hijab gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau udah nyuci di luar kayak gini tuh menurut aku kayak berasa santai aja sih teman-teman. Dan kalau misalnya kalian nanya anak-anak di mana, biasanya kalau udah aku sibuk dengan kegiatan yang seperti ini kan nggak bisa mantau anak-anak ya. Biasanya aku suka kasih mereka nonton handphone teman-teman, nonton Upin Ipin. Ya walaupun sebenarnya nonton handphone itu memang nggak bagus buat anak-anak ya, tapi kadang itu kita juga butuh teman-teman buat menenangkan anak-anak gitu ya. Tapi memang aku kalau anak-anak juga nggak aku lama-lamain ya nonton handphone, palingan ya 15 menit 20 menit paling lama ya setengah jam gitu. Tapi anak-anak itu juga cepet bosenan ya teman-teman nonton handphone. Kadang itu juga bentar doang udah bosen gitu ya dianya teman-teman. Jadi ya kadang itu suka ditinggal aja handphonenya gitu. Jadi makanya kalau misalnya udah nonton handphone gitu biasanya pintu bagian tengah itu ya teman-teman itu aku tutup dan pagar aku tutup gitu teman-teman. Jadi aku kalau misalnya pas nyuci gini nggak terlalu khawatir anak-anak bakal kelayapan kemana-mana gitu ya. Palingan mainnya cuma di dalam-dalam rumah aja. Oke, bilasan pertama udah beres. Lanjut di sini ke bilasan yang kedua. Pokoknya kalau misalnya aku nyuci itu ya selalu 2 kali bilas ya teman-teman, mau nyuci manual ataupun nyuci di mesin cuci. Tapi kalau misalnya memang sabun yang aku gunakan itu menggunakan terdapat banyak busa gitu ya. Nah, itu biasanya aku suka ngebilas itu sampai 3 kali sih. Ya tergantung sih teman-teman ya. Kalau misalnya belum merasa kesat ya aku bilas-bilas sampai bersih, karena kalau misalnya nggak bersih itu biasanya suka ini ya bau apek gitu ya teman-teman. Jadi ya harus bersih gitu dibilasnya. Oke, alhamdulillah udah beres nih teman-teman aku nyuci. Jadi besok itu tinggal ngejemur. Dan setelah nyuci di sini aku lanjutin nih teman-teman buat nyapu-nyapu dulu ya. Ini tuh posisinya anak-anak itu udah di tempat mandi ya teman-teman, tempat aku nyuci tadi gitu ya. Itu tuh anak-anak aku masukin di dalam ember biar mereka itu main dulu. Habis itu aku tinggal mereka buat nyapu dulu teman-teman, karena kalau misalnya aku tuh fokus buat nungguin mereka mandi aja gitu ya, takutnya nanti malah ini tuh kayak lama gitu teman-teman aku beresinnya gitu ya. Jadi aku tuh pengen sebelum mereka itu beres mandi rumah tuh udah bersih. Jadi nanti pas mereka mau pakai baju, mereka mau main-main, itu rumah udah dalam keadaan bersih gitu ya teman-teman. Jadi sebelum anak-anak mandi memang selalu aku usahakan untuk aku membersihkan rumah. Sekarang ini aku kan lagi riweh-riwehnya ya teman-teman, lagi repot-repotnya dengan renov. Jadi bener-bener terkadang itu harus punya tenaga double gitu ya. Tapi nggak apa-apa, harus tetap semangat. Nggak boleh sering-sering ngeluh biar kerjaan itu nggak terasa berat ya teman-teman. Karena semakin banyak kita mengeluh maka akan semakin berat beban yang ada gitu ya. Oke deh teman-teman, di sini aku mau beresin dulu nih untuk terpal ini. Nah ini tuh terpal buat nutup ini ya, buat nutup semen.
karena memang tadi malam itu kayak angin tuh kenceng teman-teman, jadi kayak mau hujan gitu ya. Jadinya Pak suami nutup si semennya itu pakai terpal, jadi takutnya nanti hujan gitu ya dan malah kena air, pasti nggak bakalan bagus lagi semennya gitu. Jadi tuh cuman kayak dibiarin kayak gitu aja terpalnya, dan itu ngerusak pemandangan. Oke deh teman-teman, makasih ya udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur kalian. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata aku yang kurang berkenan di hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.